Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, konferensi pers di pertandingan penentuan yang menurut gue ini salah satu partai terbesar Manchester United musim ini, karena di babak 16 besar di leg kedua ini, ya Manchester United di pertandingan pertama, di leg pertama seri, jadi butuh untuk menang. Dan dengan segala perjalanan, situasi skuad dan lain-lain, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Konferensi pers, Ruben Amorim didampingi oleh Patrick Dorgu. Dari sini ya kemungkinan besar banget Patrick Dorgu akan memulai pertandingan dari awal. Oke, kabar tim. Mason Mount ini sudah kembali latihan, tapi Ruben Amorim mengatakan kalau akan terlalu cepat ya untuk bisa dimainkan ketika menghadapi Real Sociedad. Leny Yoro tidak tersedia. Harry Maguire juga tidak tersedia. Tapi saya berharap untuk bisa mendapatkan Harry Maguire di hari Ahad ketika menghadapi Leicester ya, di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Jadi Leny Yoro dan juga Harry Maguire ini tidak tersedia. Manuel Ugarte berada di skuad. Ini kabar bagus. Manuel Ugarte kembali lagi ke skuad Manchester United, dan menurut gue dengan keadaan yang sangat tipis kedalaman skuad, kalau dia kembali pasti kemungkinan besar akan dimainkan oleh Ruben Amorim. Leny Yoro ini cederanya bukan jangka panjang, tapi dia tidak bisa bermain di pertandingan ini dan juga di pertandingan selanjutnya. Ya, precaution menurut gue ya, pencegahan daripada lebih parah lagi. Ruben Amorim ditanyakan terkait dengan stadion baru dari Manchester United yang sudah diumumkan. Ini sangat exciting ya, sangat dinantikan, tapi ini akan terjadi 5 tahun lagi. Fokus saya ada pada sekarang. Terkait dengan komentar dari Sir Jim Ratcliffe yang mengatakan ya ada pemain-pemain yang tidak cukup bagus dan overpaid, artinya kebanyakan menerima pemasukan, katakanlah seperti itu. Ruben Amorim mengatakan, saya pikir kalau kita jujur, semuanya, saya dan juga para pemain ini tidak berperforma bagus musim ini, dan saya memasukkan diri saya di hal tersebut. Anda berbicara terkait dengan Casemiro, contohnya, dia ini adalah seorang pemain yang telah memenangkan segalanya. Semua orang, semuanya ya bisa menjadi lebih baik lagi. Fokus saat ini adalah untuk merubah hal ini ya, dan juga pikiran-pikiran dari orang lain. Oke. Terkait dengan mentalitas dari para pemain. Jadi kalau Anda ini merupakan seorang pemain yang top, Anda bermain di klub ini, bahkan saya ya, orang-orang akan mengatakan, ya, saya tidak cukup bagus untuk klub ini. Di latihan, saya merasakan sekeras yang mereka inginkan ya, dan ini sangat-sangat diinginkan, khususnya untuk besok. Jadi mentalitasnya para pemain ini di lapangan latihan sangat ingin ya berjuang untuk pertandingan menghadapi Real Sociedad. Hubungan dengan Sir Jim Ratcliffe ini sangat bagus semenjak hari pertama. Ya kita sangat jujur antara satu dan yang lainnya. Saya merasakan support dari board manajemen, khususnya dari Sir Jim Ratcliffe. Kita memiliki pembicaraan yang jujur. Ruben Amorim juga mengomentari pertanyaan terkait dukungan dari board manajemen. Saya sudah tahu hal tersebut. Saya telah memiliki pembicaraan seperti ini dengan mereka. Mereka datang ke saya di dressing room. Tapi untuk mengatakan hal tersebut di umum ya, di publik, ini sangat bagus untuk pelatih. Artinya Sir Jim Ratcliffe mengatakan ya kan, bahwa dia memang ya sangat mensupport lah Ruben Amorim. Banyak pujian juga untuk Ruben Amorim. Semenjak hari pertama, saya sudah merasakan support dari semuanya di sini. Patrick Dorgu nih memberikan komentar terkait dengan sistem dari Ruben Amorim. Ini sistem yang sangat menyerang. Saya ingin berada di dalam sistem dan ingin mencetak gol. Saya juga suka untuk bertahan. Saya tidak memiliki posisi yang saya terlalu sukai, katakanlah seperti itu, artinya posisi favorit. Bos yang akan membuat keputusan terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan rencana untuk musim depan nih Ruben Amorim, kita memiliki rencana yang jelas untuk musim depan. Tentu saja kita memiliki Europa League dan kita bisa mencapai Champions League.
Anda tidak pernah tahu. Itu bisa merubah rencana. Kita memiliki sebuah rencana dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu pemain seperti apa yang kita ingin dapatkan. Nah, ini menurut gue juga salah satu tujuan mungkin ya Ruben Amorim ditarik dari bulan November kemarin. Ada konsekuensi-konsekuensi, iya, misalnya ya adaptasi terhadap sistem, latihan yang tidak banyak ya. Para pemain juga tersedia sangat terbatas, apakah profilnya cocok dengan sistem Ruben Amorim atau tidak. Ruben Amorim sendiri pun juga harus menyesuaikan dengan klub, dengan liga, dengan negara, dengan keadaan dan lain-lain. Tapi menurut gua ada harga yang harus dibayar, dan terlihat jelas ya bagaimana berantakannya Manchester United musim ini dari sisi kompetisi yang diikuti. Tapi tentu saja diharapkan juga ini, seperti gue sering katakan di Football United, ini sudah dianalisa, sudah diperkirakan bahkan ya, sudah direncanakan oleh manajemen Manchester United. Artinya Ruben Amorim juga sudah memulai memetakan pemain-pemain mana saja yang bisa bermain dengan sistemnya, pemain-pemain mana saja yang tidak bisa bermain dengan sistemnya, profil-profil seperti apa yang dibutuhkan, artinya direkrut ya. Dan ini nanti akan diolah oleh manajemen, akan mempertimbangkan hal-hal lain, misalnya faktor finansial tentu saja ya, berapa transfernya, budgetnya, gajinya, dan lain-lain. Jadi menurut gua ya ini salah satu keuntungan ataupun fungsi kenapa kok Ruben Amorim didatangkan di bulan November. Apakah akan berhasil? Musim depan itu akan menjadi jawabannya. Oke. Patrick Dorgu juga memberikan pendapat terkait dengan kartu merahnya ketika menghadapi Ipswich. Ya itu tentu saja tidak cukup bagus ya, atau tidak cukup ya, untuk mendapatkan kartu merah tidak bagus bahkan. Tapi ini merupakan bagian dari sepak bola, dan saya hanya butuh untuk belajar dari hal ini dan memperbaiki penampilan saya. Bagaimana Ruben Amorim memberikan komentar ya, bagaimana memenangkan Europa League ini bisa menghidupkan musim ini. Ruben Amorim mengatakan dalam konteks tersebut ini juga sangat penting. Ini akan memberikan kita energi lebih untuk melanjutkan musim ya. Tapi ini tidak akan merubah terlalu banyak, tapi ini bisa memberikan kita energi. Oke. Dan apakah ada pemain yang datang ke Ruben Amorim setelah komentar dari Sir Jim Ratcliffe? Tidak ada. Saya sangat menikmati latihan hari ini. Oke, jadi itu tadi hal-hal yang ditanyakan ke Ruben Amorim serta Patrick Dorgu juga. Ya, kalau terkait dengan situasi apakah ini partai yang sangat penting atau seperti apa, Ruben Amorim tidak menyebutnya secara eksplisit bahwa memang partai ini penting untuk dimenangkan. Tentu saja kalau bisa menang ini akan menambah motivasi untuk musim ini, apalagi kalau bisa berjalan sangat jauh ya di Europa League. Dan terkait dengan situasi skuad nampaknya tidak begitu banyak perubahan ya. Kabar bagus ya, kabar baik terkait dengan Mason Mount. Ya, tentu saja masih belum bisa dimainkan. Tapi ini mendekati sih. Feeling gue bisa jadi salah ya. Nanti setelah jeda internasional, Mason Mount sudah bisa mulai terlibat di pertandingan Manchester United bersama dengan Leny Yoro dan juga dengan Harry Maguire. Dan ini merupakan hal yang bagus karena menurut gue saat ini kedalaman skuad yang terbatas ini sangat mempengaruhi penampilan Manchester United di atas lapangan. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.